Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya senang kita bertemu kembali dengan membahas satu judul yang sangat menarik, yaitu Di Antara Kaki Dian. Kenapa penting? Ini melatar belakangi dari Wahyu 1 ayat 13, di mana Yesus berjalan di tengah-tengah kaki Dian. Dan kita tahu, hari ini kita hidup dalam periode yang disebut Sidang Laodikia. Dan dalam ayat inti dikatakan dalam Wahyu 3 ayat 21, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Kita patut bersyukur oleh sebab inilah janji yang pasti dari Yesus. Makanya kita tidak perlu khawatir dalam segala kelemahan kita sebagai jemaat Laodikia. Karena Tuhan menaruh simpati kepada kita. Kita senang dan kita menyadari Yesus senantiasa memimpin akan umatnya. Dia juga sering kadang-kadang menemplak kita sebab cintanya kepada kita. Saudara kekasih, kita ini sangat terhibur dan kita mengetahui bahwa Tuhan Juru Selamat kita Yesus Kristus bersyafaat di atas nama jemaatnya di sorga. Meskipun kita tidak sanggup melihatnya secara fisik, tapi kita bisa melihatnya dengan mata rohani kita dan memandangnya dengan iman. Di dalam pelajaran hari ini saya ingin sampaikan adalah mengenai keberadaan Yohanes di Pulau Patmos. Bila mana kita membuka Wahyu 1 ayat 9 dikatakan, Aku Yohanes saudaramu dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan, menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos, oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Bila mana kita melihat ayat ini, buat apa Yohanes mengatakan kalimat ada kesusahan dan aku berada di pulau Patmos yang sedang menantikan kedatangan Yesus? Berarti ini ada pesan khusus daripada pengenalan diri Yohanes. Kenapa? Karena sejak dari mula Wahyu ditulis untuk mereka yang hidup di zaman akhir. Dan ada sebuah kesengsaraan yang besar yang terbentang di depannya, di mana dunia belum pernah melihatnya. Dan Yohanes memperkenalkan dirinya bukan sebagai seorang yang tidak tahu apa artinya hidup dalam kesusahan, tetapi sebagai saudara dan rekan kerja dalam kesengsaraan. Ia membawa pengharapan bagi kita semua dan khususnya yang membaca Wahyu 1 ayat 9 ini. Yohanes adalah seorang yang mengalami kesengsaraan, tetapi ia diberkati oleh Tuhan Yesus dengan visi dan pesan khusus tentang wahyu pernyataan Yesus Kristus. Saudaraku yang kekasih, Yohanes ini adalah sebuah patron bagi kita yang menaruh kepercayaan kepada Tuhan, menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali dengan kemuliaannya dalam kerajaannya yang kita nanti-nantikan. Maka tulisan Yohanes dalam Wahyu pasal 1 ayat 9 ini maknanya itu cukup dalam, yaitu Yohanes tidak sama seperti seorang ahli teologi di zaman modern ini yang mungkin hanya duduk di belakang meja, kemudian belajar pribadi dan menulis pelajaran dan spekulasi. Yohanes adalah saudara dan rekan kerja dalam kerajaan dan pengasihan Yesus Kristus. Meskipun dia dipenjara di Pulau Patmos, tetapi dia tetap setia memberikan kesaksian tentang firman Allah dan kesaksian Yesus Kristus. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, keterangan mengenai Wahyu 1 ayat 9 ini juga kita bisa gambarkan kondisi fisik, pikiran dan perasaan Yohanes karena usianya sudah lanjut. Sementara dia menantikan kedatangan Yesus di Pulau Patmos, Yohanes berada sendirian di Pulau Patmos. Apa itu Pulau Patmos? Pulau Patmos itu sebuah pulau yang tandus dan berbatu karang di tengah laut, saudaraku. Dan pulau ini dipilih oleh pemerintah Roma untuk sebagai tempat pembuangan bagi penjahat-penjahat. Tetapi bagi Yohanes sebagai hamba Tuhan, ini adalah tempat tinggal yang suram, menjadi sebuah pintu gerbang surga. Karena di sini Yohanes, walaupun dia terpisah dari kesibukan duniawi dan kehidupan, dan dari pekerjaan yang giat pada tahun-tahun sebelumnya, namun Yohanes ditemani oleh Allah dan Kristus dan malaikat-malaikat surga. Dan ia mendapat petunjuk untuk dituliskan kepada seluruh jemaat. Saudaraku yang kekasih, sementara Yohanes merenungkan dirinya sendiri di Pulau Patmos, kembali dia mengingat bagaimana hubungannya bersama dengan Yesus setelah Yesus naik ke surga 65 tahun yang lalu.
Dan janji Yesus dia akan datang kembali. Inilah pengharapan daripada Yohanes. Supaya janji Yesus itu dipenuhi segera. Apalagi satu persatu daripada Rasul, 12 Rasul dan teman-temannya telah meninggal. Yakobus saudaranya telah dipancung kepalanya. Petrus juga telah disalibkan. Dan Paulus juga telah mati dipancung kepalanya. Jadi saudaraku, Wahyu 1 ayat 9 adalah ungkapan kesepian, perasaan sepi dari Yohanes. Dia merasakan ajalnya sudah tidak lama lagi. Sebab dia berada di Pulau Patmos, tempat pembuangan. Namun sekalipun hanya Yohanes yang masih hidup, tetapi ia berperan mengetahui Yesus adalah yang memegang kunci maut. Di Pulau Patmos ini, Yohanes mendapat pernyataan dari Yesus bahwa semua orang akan mati. Tetapi bagi orang yang percaya kepadanya akan dibangkitkan oleh Yesus. Coba kita perhatikan, bila mana Yesus berbicara kepada murid-muridnya dalam Yohanes pasal 5 ayat 29-30. Di sana dikatakan, orang yang berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Dan juga Yesus mengatakan, aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil. Dan janji Yesus yang pasti dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 dikatakan, Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati di dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi inilah menjadi pekabaran utama dan pengharapan bagi kita semua bila mana kita mempelajari buku Wahyu. Bahwa ada hari kebangkitan seperti yang dijanjikan oleh Yesus. Saudaraku, para pemirsa yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Kita semua mungkin sedang mengalami kedukaan. Tetapi kita jangan abaikan kerinduan itu. Harus semangat terus. Kerinduan bertemu kembali dengan orang yang kita kasihi bila mana Yesus datang kedua kali. Di Pulau Patmos sebelum kematiannya, Yohanes mengalami yang sama. Dalam kesedihannya, tapi dia merindukan Yesus datang segera supaya dia bertemu dengan saudaranya Yakobus dan 12 para rasul yang lainnya. Demikianlah saudaraku, pengharapan Yohanes ini sebelumnya mati bisa kita bayangkan. Nah, bila mana kita membuka buku Wahyu ayat 10, di situ dikatakan, pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Ini satu hal yang menarik. Hari Tuhan itu adalah hari Sabat. Karena Yesus adalah Tuhan pada hari Sabat, maka Yohanes mengatakan pada hari Tuhan. Dan hari Sabat disebut hari kudus. Bila mana kita membuka buku Markus pasal 2 ayat 27 dikatakan, lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Ayat 28, jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Saudara boleh membuka kitab Yesaya pasal 58 ayat 13. Di situ disebutkan hari Sabat, hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan. Hari yang mulia. Sehingga hari Tuhan tidak semestinya menjadi hari Minggu. Oleh sebab di dalam kitab Perjanjian Baru jelas dikatakan hari Minggu adalah hari pertama dalam pekan itu. Ayat ini menunjukkan bahwa Yohanes ternyata memelihara hari Sabat. Dia menyembah Tuhan pada hari Sabat yang kudus itu. Dan Tuhan memberikan berkat kepadanya. Berkat khusus sehingga dia memiliki visi dan pernyataan Yesus Kristus yang diterimanya langsung dari Yesus. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita harus mengambil sikap seperti Yohanes. Kita harus memelihara hari Tuhan, menyembah Tuhan pada hari kudusnya, yaitu pada hari Sabat. Walaupun jauh memandang ke peristiwa yang masa depan, bahkan hingga pada kedatangan Yesus kedua kali, dalam Wahyu pasal 1:7, yang dikenal ada sebagai hari Tuhan. Namun Yohanes sedang membicarakan masa depan di mana dia sendiri telah melihatnya dan itu dilihatnya pada hari Sabat, yaitu hari Tuhan. Sabat telah dilembagakan oleh Tuhan di Taman Eden dan sungguh berharga bagi Yohanes sendiri berada di Pulau Patmos, memelihara Sabat, bersabat di Pulau Patmos. Ya, betapa sungguh berartinya Sabat itu bagi dia. Sekalipun dia diasingkan, tapi berharga pengasingannya dalam pemandangan Kristus. Bahkan lebih ditinggikan lagi. Belum pernah dikenalnya Yesus sejelas itu setelah Yesus naik ke surga. Belum pernah didengarnya kebenaran yang begitu ditinggikan dan diungkap oleh Yesus.
Jadi hari Sabat Tuhan ini adalah satu bentuk kemuliaan yang kelihatan kepada Rasul Yohanes yang sedang dibuang. Dan saudaraku, Sabat dipelihara sucinya oleh Yohanes di Pulau Patmos, yaitu ketika ia berkhotbah kepada orang-orang banyak di kota-kota Yudea. Ia menuntut sebagai miliknya sendiri janjinya yang berharga yang telah diberikan mengenai hari itu, yaitu hari Sabat. Lalu mengapa penting kita membahas suara yang didengar oleh Yohanes? Seperti suara seperti sangkakala. Ini adalah untuk membantu orang Israel memahami rencana keselamatan yang baik, di mana Tuhan telah menyuruh mereka untuk mengadakan suatu pesta, yaitu 7 perayaan, di mana ada Paskah, roti tak beragi, buah sulung, Pantekosta, sangkakala, hari pendamaian, dan hari pondok daunan. Dan hari sangkakala dibunyikan sebelum perayaan hari penebusan. Jadi fokus dari buku Wahyu ini adalah mengenai hari penebusan, hari pendamaian. Dan pesta perayaan sebelum itu adalah hari pesta sangkakala. Coba kita buka Imamat pasal 23. Ayat yang kelima kita mulai. Di situ disebutkan, pesta pertama adalah hari raya Paskah. Jatuhnya hari ke-14 bulan pertama. Yang kedua adalah hari raya roti tidak beragi. Dan itu terjadi pada bulan pertama, Imamat 23 ayat 6 dan 8. Setelah itulah baru muncul hari raya hulu hasil. Hari sesudah Sabat. Di dalam ayat yang ke-11 dari buku Imamat pasal 23. Di bulan pertama inilah mereka merayakan 3 hari raya tahunan berturut-turut. Kemudian baru dilanjutkan hari raya 7 minggu. Hari raya 7 minggu ini dihitung hari ke-50 setelah hari ke-16, yaitu bulan Abib atau Nisan. Dan jatuhnya di bulan ketiga yang disebut bulan Sivan. Ayat 15 dan 16, Imamat 23. Di bulan ketiga ini bangsa Israel merayakan satu hari raya yang disebut hari raya 7 minggu, atau lebih dikenal dengan nama hari raya Pantekosta. Dan di bulan ke-7, bangsa Israel kembali merayakan 3 hari raya berturut-turut, yaitu hari raya meniup serunai atau sangkakala, jatuhnya di hari pertama bulan ke-7. Ayat 24-25. Dan kemudian hari pendamaian, yaitu hari ke-10 bulan ke-7. Ayat 27-33. Dan hari raya pondok daun. Ayat 34-36. Itu jatuh hari ke-15. Ayat-ayat yang tadi saya sebutkan jelas sekali menunjukkan bahwa hari sangkakala ditiup 10 hari sebelum hari pendamaian. Oleh karena itu, suara yang terdengar seperti sangkakala adalah menunjukkan panggilan kepada setiap orang untuk persiapan menyambut hari pendamaian yang agung. Dan itu juga merupakan awal dari pemeriksaan penghakiman dan pemeriksaan akhir. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, itulah artinya Wahyu 1 ayat 10. Kita lanjutkan ayat yang ke-11. Katanya, apa yang kau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab, dan kirimkanlah kepada ke-7 jemaat ini, ke Efesus, Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Saudaraku, saya bersyukur kepada Tuhan. Tempat-tempat ini saya sudah kunjungi. Dan saya bisa mengerti maknanya. Bila mana didengar oleh Yohanes, jantung Yohanes berdetak lebih keras saat dia merasakan dan memandang siapa yang berkata-kata kepadanya. Ingat, dia sendirian di Pulau Patmos. Dan dia sungguh merasa takjub. Dan kemudian dia menceritakan apa yang dilihat dalam bentuk tulisan. Walau awalnya dikirim kepada 7 jemaat di Asia, surat Yohanes ini yang berisi 7 pesan, pelajaran ini juga berlaku bagi umat Kristen yang berbeda di setiap zaman. Sebab pekabaran ini dikirim bersama-sama sebagai satu surat. Bila mana saudara membaca ayat 11 ini. Dengan demikian pesan ini juga mewakili seluruh umat Kristen yang berbeda kehidupannya di tempat dan zaman yang berbeda. Makanya ini juga berlaku bagi kita yang hidup hari ini. Sebagai contoh, sebagai umat Kristen, kita bisa memiliki beberapa karakteristik dari jemaat lain. Kabar baiknya adalah bagaimanapun kondisi rohani kita, Allah menemui umat manusia yang jatuh di mana mereka berada.
Tuhan senantiasa mencari. Dan pekabaran ketujuh jemaat ini berisi informasi yang aktual dari jemaat di Asia Kecil. Namun, hal itu pun sejajar paralel dengan kondisi kerohanian yang terdapat pada periode yang berbeda dari sejarah kekristenan. Jadi berarti surat ketujuh jemaat ini adalah sebuah pekabaran. Isinya pekabaran kepada 7 jemaat di buku Wahyu, untuk jemaat lokal pada masa Yohanes hidup, untuk kita pribadi, lepas pribadi yang membacanya, dan juga ini untuk setiap gereja atau denominasi. Dan ini juga untuk berbagai periode sejarah kekristenan, mulai dari sejak masa Yohanes sampai akhir sejarah dunia ini. Nah, alasan lain mengapa sesungguhnya kitab Wahyu pasal 1 ayat 11 ini diperuntukkan lebih banyak daripada hanya 7 jemaat saja. Karena Tuhan memilih 7 jemaat hanya sebagai sarana untuk mengirimkan pesan ke jemaat-jemaat sepanjang sejarah kekristenan. Meskipun pesan ini dapat diterapkan pada jemaat abad pertama, tapi pesan ini lebih ditujukan untuk jemaat pada umumnya. Karena ketujuh jemaat ini dipilih untuk membuat sebuah ilustrasi. Dan itu tidak ditulis khusus untuk jemaat lokal yang ada pada waktu itu. Makanya di akhir setiap surat Yohanes, Yohanes selalu mengatakan, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ini menunjukkan bahwa surat itu bukan kepada 7 jemaat saja, tapi bagi mereka yang bertelinga mendengar dari setiap periode jemaat. Dan kita berada di jemaat Laodikia, sidang terakhir dalam sejarah kehidupan manusia ini, yang membuat semakin jelas bahwa surat dan janji rohani itu bisa diaplikasikan dan berlaku kepada kita semua jemaat di setiap periode. Saudaraku yang kasih, hari ini kita hidup di jemaat yang ketujuh, maka kita harus dapat belajar pelajaran rohani dari setiap surat yang ditujukan oleh Yohanes kepada setiap jemaat. Bila mana kita lanjutkan ayat yang ke-12. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Para permisa yang dikasihi dalam Yesus Kristus, bayangkan, Yesus berjalan di antara kaki dian. Ini menunjukkan janji Allah kepada umat Israel dahulu, bahwa Dia akan berjalan di tengah dan di antara mereka sebagai umatnya, dan Allah adalah Allah mereka. Ini merupakan gambaran Yesus sebagai imam mereka di antara kaki dian. Ini juga berasal dari praktek ibadah di Bait Suci Yerusalem. Jadi tugas dari imam itu selalu bertugas menjaga agar lampu tetap menyala. Lampu ini menggambarkan malaikat tetap bernyala dalam kehidupan kita di dalam terang bilik yang suci, dan juga menyalakan dan mengisi minyak lampu. Minyak itu melambangkan Roh Kudus. Kita hidup di sidang Laodikia ini, kita membutuhkan Roh Kudus dan juga terang yaitu malaikat yang memimpin kita. Makanya lambang dari 7 kaki dian itu, 7 kaki dian adalah 7 jemaat. Saudara bisa buka dalam Wahyu 1 ayat 20 di rumah nanti. Dan lampu ditujukan dari 7 kaki dian adalah malaikat, dan minyak adalah melambangkan Roh Kudus. Kita baca ayat yang ke-13 dari Wahyu pasal 1. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian berpakai jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Ayat ini mengartikan bahwa Yohanes kembali diingatkan oleh Yesus bahwa Dia berjalan di bumi berserta dengan mereka. Sekalipun Yesus sekarang berada di sorga, namun Ia tetap memperhatikan jemaatnya di bumi. Sebagaimana Ia katakan, kita semua adalah menjadi wakilnya. Dan Dia berjalan di tengah kaki dian, di tempat kudus surgawi. Dia selalu menyertai kita. Ayat 13 ini merujuk kepada anak manusia yang berpakaian serba putih, di mana menunjuk kepada Yesus sebagai imam besar. Dia mempersembahkan dirinya sendiri. Rambutnya, matanya semua putih, menunjukkan kemurnian dan kekudusan. Bahkan kakinya juga menjadi putih, saudaraku. Yang menunjukkan bahwa Dia telah melalui pakaian yang halus dan tidak ada cacat sedikit pun di dalam dirinya, yang dipersembahkan kepada Allah Bapa di sorga. Kemurnian dan kebenaran yang sempurna. Oleh sebab itu, yang dikatakan oleh buku Yesaya 1:25,
Aku akan bertindak terhadap engkau. Aku akan memurnikan perakmu dengan garam soda dan akan menyingkirkan segala timah daripadanya. Yesus adalah persembahan yang kudus bagi Allah Bapa di sorga. Oleh sebab itu Yohanes merasa penuh sukacita. Sungguh pemandangan yang luar biasa yang dia lihat. Pengharapannya akan kedatangan Yesus yang akan menjemput dia. Benar-benar dia rasakan, dia memandang kepada Yesus yang tidak lama lagi akan datang. Dan ayat 13 Wahyu 1 ini juga mirip dengan Daniel 10 ayat 4 dan sampai 6. Kenapa? Daniel pasal 10 ayat 4 sampai 6 adalah menunjukkan keduanya terhubungan erat. Coba kita baca. Ayat 4 sampai 6 dari buku Daniel pasal 10. Pada hari ke-24 bulan pertama, ketika aku ada di tepi sungai besar, yakni sungai Tigris, kuangkat mukaku, lalu kulihat, tampak seorang yang berpakaian kain lenan dan berikat pinggang emas dari Ufas. Tubuhnya seperti permata Tarsis dan wajahnya seperti cahaya kilat. Matanya seperti suluh yang menyala-nyala. Lengan dan kakinya seperti kilau tembaga yang dikilap. Dan suara ucapannya seperti gaduh orang banyak. Bukankah hal ini juga menggambarkan buku Daniel dari kitab Wahyu 1 ayat 13? Namun ini juga serupa dengan Imamat pasal 26 ayat 11-12. Kita baca. Dalam Imamat 26 ayat 11 dan 12 dikatakan, aku akan menempatkan di kemah suciku di tengah-tengahmu dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu dan aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Yesus akan selalu menyertai umatnya. Dia senantiasa melayani umatnya. Maka bila mana kita membaca Wahyu 1 ayat 14-15, saya ingin membahas Wahyu 1 ayat 16. Di tangan kanannya ia memegang 7 bintang. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata dua. Dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Apa maksudnya ke-7 bintang? Ke-7 bintang ini mengartikan malaikat dari 7 jemaat. Pemimpin 7 jemaat yang sekalipun mereka menghadapi banyak tantangan, pergumulan dan penganiayaan dalam memberitakan kesaksian Yesus, tetapi mulut mereka tetap akan terpancar firman Tuhan ini. Dan mereka, wajah mereka yang selalu ceria mewartakan matahari kebenaran firman Tuhan itu. Oleh sebab 7 bintang masih dalam genggaman Tuhan Yesus. Dan 7 bintang ini berada di sebelah kanan anak manusia. Inilah yang sangat menghibur saudara dan saya yang berada di jemaat Laodikia. Ini menunjukkan senantiasa Yesus mengarahkan dan membimbing kita dan para pemimpin jemaat. Dia selalu sangat dekat dengan gerejanya untuk memimpin, memberi arahan. Dan pedang dalam ayat 16 itu merujuk akan ada gambaran masa penghakiman. Dan di dalam ayat ke-17 dikatakan, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Ayat 18, dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Saat itu Yohanes melihat satu pemandangan yang luar biasa baginya sebagai manusia aneh. Namun, dia ini langsung tersungkur sama seperti Daniel. Seperti orang mati. Kenapa? Tidak berdaya. Namun datanglah malaikat, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Ternyata itu adalah Yesus sendiri. Yang dilihatnya pertama kali. Dan peristiwa ini ada hubungannya dengan peristiwa awal penciptaan. Yang akhirnya menyingkapkan tentang Yesus yang berdiri sebagai pemenang dari pertentangan besar itu pada akhirnya bila mana Yesus bangkit dari kubur. Aku adalah yang awal dan yang akhir, yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Saudaraku, Yesus berkata, Yesus mengendalikan sepenuhnya neraka dan maut. Semua ini memberi alasan yang kuat bagi Yohanes untuk tidak perlu takut. Para perimisa pun kita tidak perlu takut. Tidak ada yang perlu kita takuti sebab kunci maut ada di tangan Yesus. Inilah rangkuman kabar baik dari Pulau Patmos. Sesungguhnya gaung pekabaran
Kitab Wahyu ini masih terasa sampai sekarang. Jangan takut, sebab Yesus memegang kunci maut. Kita percaya kepada Yesus, maka kita tidak perlu takut akan kematian. Apapun penderitaan yang kita alami sekarang, jangan takut, itu akan berlalu, saudaraku. Dan semuanya akan mati, namun yang percaya kepada Yesus, dia akan dibangkitkan. Apapun kesedihan kita, mungkin ada kematian kekasih kita, yang orang yang kita cintai, jangan takut. Yesus menghiburkan, menjanjikan, bila mana dia datang kedua kali, dia yang memegang kunci maut, maka kita akan bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi, yang telah mendahului kita. Maka tidak ada perlu takut, karena kematian bukan segalanya. Yesus adalah kunci kematian. Yesus adalah Alfa dan Omega. Walaupun dia telah mati, namun dia telah bangkit. Sebab itu para pemirsa yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita pun akan dibangkitkan oleh Yesus bila mana kita tetap setia, berpegang kepadanya. Jangan lepaskan pegangan kita kepada Yesus. Makanya di dalam ayat 19, Yesus berkata melalui Yohanes, karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang terjadi sesudah ini. Ayat ini mengartikan Yohanes melihat akan hal yang terjadi pada masa lalu, apa yang terjadi hari ini, apa yang akan terjadi selanjutnya, dan masa depan kita ada di tangan Yesus, terutama peristiwa pada zaman akhir di saat kita hidup hari ini. Itulah yang penting kita pelajari di buku Wahyu. Bila mana kita membahas sekilas tentang jemaat Efesus, jemaat Efesus ini adalah letak kotanya sangat strategis. Efesus adalah kota utama di provinsi Asia pada waktu kerajaan Romawi. Dan bukan ibu kota seperti Pergamus. Namun Efesus kota pelabuhan. Kota pelabuhan terbesar dan banyak dilewati dari timur ke barat dan merupakan pusat perdagangan. Dan kota penyembahan agama kafir. Karena Efesus sangat terkenal sebagai pusat agama kafir. Di situ adalah Dewi Artemis, merupakan Dewi kesuburan. Dan saudaraku, bila mana saudara membaca Kisah pasal 19 ayat 35, Efesuslah merupakan kota yang memelihara banyak kuil Dewa Artemis. Dan kota Efesus bangga sebab merupakan salah satu dari 7 keajaiban dunia. Oleh sebab patung Dewi Artemis yang sangat besar. Dan saya waktu ke sana, saya melihat luar biasa, saudaraku. Besar sekali. Saudara bisa lihat dalam gambar televisi saudara. Dan gereja di Efesus ditemukan oleh Aquila dan Priscilla. Gereja Efesus adalah gereja yang sangat sibuk. Dan 2 orang awam ini yang berdedikasi melayani di Efesus. Apolos juga memulai gereja di Efesus. Apolos adalah seorang evangelis yang fasih dan menolong banyak orang dan memulai pelayanan di Efesus. Paulus juga pernah tinggal di Efesus ini. Bila mana saudara membaca Kisah 18, ayat 18 sampai 23, Paulus tinggal selama 3 tahun di Efesus. Dan pagi-pagi benar dia sudah bangun sampai sore. Dan kota Efesus adalah kota yang paling tersibuk. Saudara bisa baca nanti dalam Kisah 19 ayat 8 sampai 10 atau Kisah 20 ayat 31. Efesus memang betul-betul kota dagang dan banyak orang belanja souvenir Dewi Artemis. Makanya kekristenan sangat ditentang di kota Efesus. Dan mengapa banyak orang berhenti membeli souvenir dari perak untuk Dewi Artemis? Karena pekabaran yang disampaikan oleh Paulus. Maka timbul kerusuhan menentang Paulus dan orang Kristen. Saudara mungkin baca di kitab Kisah 19 ayat 23-41. Dan Paulus sendiri mengamarkan ajaran murtad di Efesus. Bagaimana caranya? Paulus ini memberikan amaran kepada mereka bahwa akan datang mereka yang mengajarkan ajaran murtad. Karena terlalu banyak patung-patung di sana. Saudara bisa buka dalam Kisah 20 ayat 29-30. Dan salah satu surat Paulus yang disampaikan dalam Efesus pasal 5 ayat 6 dikatakan, janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal demikian mendatangkan murka atas orang durhaka. Ayat 7, jangan kamu berkawan dengan mereka. Kenapa, saudaraku? Oleh sebab pada awal mulanya Efesus ini adalah suatu jemaat yang penuh dengan kesetiaan dan kasih. Anda bisa baca Efesus 1 ayat 15. Jadi Efesus ini adalah suatu jemaat yang ada dapat pujian dari Yesus. Dalam setiap pekabaran memang ada pujian dan ada anjuran untuk perbaikan. Maka kalau bila mana kita membaca Wahyu 2 ayat 2, di sana dikatakan
untuk jemaat Efesus, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu, kata Yesus, bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang yang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ayat 3, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ayat yang ke-6 dari Wahyu pasal 2. Tetapi ini yang ada padamu, engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga aku benci. Nah, ini menarik. Apa maksudnya? Jemaat Efesus ini menerima anjuran Paulus dan mereka tetap sabar menghadapi kesusahan. Mereka tidak mengenal lelah. Namun jemaat Efesus tidak terpengaruh oleh ajaran Nikolaus, karena Yesus juga membenci perbuatan Nikolaus. Siapa Nikolaus itu? Berdasarkan tulisan Irenaeus, adalah pendeta yang dibesarkan dekat Efesus pada abad kedua. Dia menyebutkan dalam salah satu tulisannya, Nikolaus ini adalah salah satu dari 7 diakon yang diangkat oleh para rasul untuk menolong mereka melayani jemaat saat itu. Dan saudara bisa membuka Alkitab dalam Kisah 6 ayat 5. Termasuk di dalam nama dari 7 diakon adalah Nikolaus. Nah, apa ajaran Nikolaus itu? Pertama, Nikolaus perbedaannya soal berzina dan penyembahan berhala. Sekalipun Nikolaus adalah salah satu dari 7 diakon, tapi seorang telah menerima Yesus boleh saja berzina dan boleh juga menyembah berhala untuk patung-patung yang terkenal di daerah Efesus ini. Dan adanya kebebasan. Terima Yesus, menjadi orang Kristen, tapi tidak perlu menurut hukum Allah. Nggak apa-apa. Yang penting percaya Yesus. Itu sudah cukup. Itu ajaran Nikolaus. Padahal kita tahu dalam buku 1 Yohanes pasal 2 ayat 4 dikatakan, barang siapa berkata, aku mengenal dia, tapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Inilah pertolakan antara ajaran Nikolaus dengan ajaran Yesus. Nah, apa konsekuensi dan sikap kita di dalam kehidupan sehari yang kita lihat hari ini tentang ajaran Nikolaus? Dan masih banyak ajaran Nikolaus itu. Kita harus tegas seperti jemaat Efesus yang menentang ajaran Nikolaus, yang mengatakan iman kepada Yesus menyebabkan seorang bisa melanggar hukum. Justru karena kita dengan iman percaya pada Yesus, kita harus taat kepada hukum, bukan melanggar hukum. Yesus menyebutkan kata pendusta membenci terhadap ajaran Nikolaus. Memang Yesus membencinya. Tidak boleh kompromi dengan ajaran Nikolaus. Kalau yang kompromi tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudara bisa buka dalam buku Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Artinya, kita harus menurut pada hukum Allah. Kita terima Yesus, tapi kita jangan lupa, jangan abaikan menurut hukum Allah. Kita tidak boleh berzina, kita tidak boleh menyembah akan yang berhala. Kompromi yang jelas mirip dengan ajaran Nikolaus, yaitu pemeliharaan sabat. Bukankah kita harus menurut 10 hukum Allah? Tapi banyak orang yang lalai dalam hukum yang keempat, yaitu ingatlah dan kuduskan hari Sabat. Inilah salah satu ajaran Nikolaus. Nah, makanya ada templakan agar jemaat Efesus hidup dalam kasih. Dan kita bersyukur dengan penolakan jemaat Efesus terhadap ajaran Nikolaus. Berarti mereka tetap menurut akan nasihat Paulus. Namun ada templakannya. Apa templakannya? Agar mereka hidup senantiasa di dalam kasih. Saudara bisa buka di Alkitab dalam buku Efesus 5 ayat 2. Diajak jemaat Efesus untuk hidup di dalam kasih. Jangan meninggalkan kasih mula-mula. Saudara bisa buka dalam Wahyu 2 ayat 4. Kenapa? Aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Artinya kita tidak boleh meninggalkan kasih. Kita harus saling mengasihi satu sama yang lain. Dan yang ketiga adalah bertobat. Di dalam Wahyu pasal 2 ayat 5 dikatakan, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Saudaraku, penting sekali kita mengasihi. Bila mana orang kurang akan kasih, dia akan jatuh yang lebih dalam lagi. Sebab itu perlu pertobatan.
Kita harus kembali kepada cinta mula-mula. Kita harus bertobat. Bila kita tidak bertobat, apa dikatakan? Kaki dian itu akan diambil. Artinya tidak ada lagi terang. Tidak ada lagi Roh Kudus yang memimpin kita. Sebab peranan kasih itu sangat penting. Hanya orang yang menghidupkan kasih yang dipimpin oleh Roh Kudus. Hanya orang yang menghidupkan kasih akan selalu berdampingan dengan malaikat. Nah, peranan kasih dalam Yohanes 13 ayat 25 Yesus katakan, gunanya kasih itu supaya semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Penting sekali peranan kasih ini, saudaraku. Orang lain akan mengenal kita sebagai murid Kristus jikalau kita mengasihi satu sama lain. Dalam Matius 5 ayat 16, Yesus berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Itu adalah terang yang menyebabkan orang mengenal akan Tuhan Yesus. Ajaran Tuhan Yesus. Dengan mengenal ajaran Tuhan Yesus, maka orang akan menyerahkan dirinya, menerima Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Jemaat Efesus ada pahalanya. Apa itu pahalanya? Wahyu 2 ayat 7 dikatakan, barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus. Satu hal yang menarik, siapa yang menang? Ternyata bentuk kata bahasa Greka ini, barang siapa yang menang adalah suatu proses yang terus-menerus. Yang continue to overcome, senantiasa kita bisa menang. Kemenangan bisa dicapai bila mana kita terus-menerus melakukannya. Berarti kemenangan itu bukan hanya pada masa lalu, tapi juga hari ini, sekarang ini, dan yang akan datang. Kita harus senantiasa menang sebagai umat Tuhan. Dalam hal ini untuk jemaat Efesus, kita perlu memiliki kasih. Bukan hanya dahulu, tapi kita harus menang karena kita menghidupkan kasih yang mula-mula. Nah, bagi mereka yang menang, dikatakan akan makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Kita mengetahui bahwa pohon kehidupan itu berasal dari Taman Eden. Bila mana saudara membuka kitab Kejadian 2 ayat 8. Nah, sekarang Taman Eden itu berada di sorga. Namun kita akan dapat menikmati pohon kehidupan itu di sorga. Karena Tuhan Yesus sendiri yang menjanjikannya. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, saya ingin mengajak saudara. Di dalam pelajaran ini, apa interpretasi fase gereja-gereja itu? Yang penting yang didapat dari pelajaran jemaat Efesus adalah jemaat Efesus melambangkan gereja pada abad pertama atau gereja yang dimulai pada tahun 31 sampai tahun 100. Gereja itu masih murni menentang segala kebohongan, segala kemurtatan, dan segala penyembahan berhala. Gereja itu dipuji oleh sebab pekerjaannya baik. Dan telah menentang akan guru-guru palsu, ajaran-ajaran palsu. Namun gereja ini punya kelemahan. Sebab kasihnya yang hangat, kemudian redup, mulai-mulai padam. Nah, setelah lama berjalan, kemudian semangat dan kasih itu mulai luntur, maka perlu pertobatan. Oleh sebab itu, saudaraku yang kasih dalam Yesus Kristus, kita harus bertobat apabila kasih kita mulai luntur. Bukankah kita hari ini mungkin saja mengalami aniaya? Tapi jangan lupa, aniaya yang dialami oleh Yohanes menjadi sarana kasih karunia. Patmos dibuatnya gemilang oleh kemuliaan juru selamat yang telah bangkit. Yohanes telah memandang Kristus dalam bentuk manusia. Dan bekas paku yang tetap jadi kemuliaan di tangannya. Kemudian kita diizinkan kembali untuk memandang Tuhan Yesus yang telah bangkit. Penampakan Kristus kepada Yohanes harus menjadi bukti kepada kita sebagai umat Tuhan hari ini. Bahwa kita mempunyai Kristus yang telah bangkit. Kita telah diberikan kuasa yang hidup melalui Roh Kudus yang dipimpin kita untuk supaya kita menghidupkan akan kasih itu. Sering Kristus kadang-kala datang memasuki penjara, menyatakan dirinya kepada umat pilihannya. Dia tetap berada di mana saja, apakah itu termasuk di tiang hukuman. Saudaraku yang kasih, cahaya kemuliaan Tuhan Yesus yang paling gemilang selalu dinyatakan dalam derita yang paling suram. Semakin gelap langitnya, semakin jelas berkesanlah sinar matahari kebenaran Sang Juru Selamat yang telah bangkit itu.
Oleh sebab itu, saudaraku, jangan lupa, selama 7 bintang di tangannya, kita dalam genggaman Yesus, maka kita akan menjadi pemenang. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Yesus, oleh sebab Engkau telah memberikan janji yang pasti. Bila mana kami setia, kami menurut akan hukum-Mu, kami menghidupkan kasih, dan kami bertobat, maka kami akan menjadi pemenang. Biarlah saudara-saudara kami yang menyaksikan acara ini diingatkan, satu-satunya pengharapan kami adalah Yesus datang kedua kali, menjemput kami, dan kami tinggal di sorga untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa.